Selamat malam. Selamat datang di live kita pada malam hari ini. Seru-seruan seperti biasa, sama-sama asik-asikan. Ya, membahas tema-tema yang lucu dalam kehidupan yang kita alami sehari-hari. So, seperti biasa, nungguin teman-teman datang dulu ya, biar pada bisa masuk dengan seru dan menyenangkan. So, welcome semuanya. Halo Kak Feni, sudah masuk? Ada Kak Widya, halo Kak Tri, juga welcome. Kak Retno, semuanya. Kak Feni, selamat datang semuanya di Instagram dan juga yang di Facebook. Welcome semuanya. Kak Tri, selamat malam. Yes, malam juga Kak Tri. Malam Kak Cika. Malam juga Kak Dona. Halo, malam juga Kak Rafli. Woi, kompletnya semua. Ada Cieni juga sudah gabung. Kak Yeni. Kak Cika, Kak Luh, Kak Restu. Oke, sip. Welcome semuanya, selamat datang. Seperti biasa kita live sebentar di setiap malam hari jam 7-an ya. Sekarang jam 7 jadi jam 7-an ya. Yes. Selamat malam Ci Rachel, welcome juga Kak Octavia. Ya, selamat datang Kak Noviana semuanya, welcome semuanya. Kak Firman juga selamat datang. Welcome Kak Alia, halo semuanya. Kak Rima, sip, Jos masuk semuanya. Yes, kita live lagi. Hari ini temanya sebenarnya ada seru banget ya session hari ini ketika saya tadi session, tapi memang too private gitu ya temanya, jadi saya mungkin nggak bisa bahas tema ini ya, tapi luka ini benar-benar bikin bikin segala sesuatu yang dilakukan orang ini tuh nggak enak banget ya, dan tersimpan di bawah sadarnya, kekekep gitu ya. Dan ketika lepas memang dia bilang, wah seru pak, senyum saya jadi lebar sekali, beda sekali sama rasanya sebelum. Ya, jadi sangat-sangat ringan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman tema yang besar itu nih ya, kalau dia itu pengalamannya memang dia sudah datang di acara saya, ya live saya, waktu itu kelas, ya kelas yang saya bawakan tahun lalu, 2 tahun lalu berarti ya, di 2020, sebelum 2020, berarti 2019. Dulu ilmu saya belum update, belum ada di OATRT seperti sekarang, ya masih pakai ilmu jadul saya dari kombinasi ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Dan sangat bagus sekali ya. Tapi ya teknologinya belum seperti sekarang. Ketika ketemu di OATRT itu memang sangat-sangat memudahkan sekali. Ya, waktu itu pas lagi di sana terlepas banyak emosinya, beres, banyak yang hilang. Ya habis itu terasa sangat ringan sekali buat dia. Tapi di satu kesempatan juga yang sama, dia masih ngerasain rasa yang nyangkut gitu ya. Nah, memang levelnya kalau kita bantu di kelas, itu nggak akan seintens kalau kita dalam sesi yang sifatnya personal ya, kayak private. Saya bisa galiin semua masalah bawah sadarnya dia. Ya, apa aja nih yang menghalangi kamu, kita breakdown semuanya, abis itu kita robohin itu towernya. Jadi kalau Anda bayangkan emosi itu kayak Uno Stako, kalau Anda tahu yang mainan Uno, yang apa, susun balok sampai atas ya, itu ada banyak banget macam-macam emosinya. Begitu ikut training, lepas boom gitu ya, satu bagian gitu, habis itu rasanya jadi sangat-sangat ringan sekali misalnya. Tapi ada stack lain yang mungkin nggak kelepas. Nah, kalau di sesi personal private ya saya bantu uraikan semuanya, dibongkarin gitu ya, dipecah-pecahin sampai akhirnya benar-benar runtuh semua itu baloknya. Ya, jadi towernya nggak ada lagi. Sehingga apa rasanya ya sangat-sangat ringan sekali. Bahkan ketika di reset ulang di kepala tuh berkali-kali ya, ambil dari sini, ambil angle sini, ambil dari sana, ambil dari situ, ambil dari sono. Apa aja yang dirasain, udah sampai nggak ada rasanya lagi. Ya, jadi di detik dimana ketika semuanya itu benar-benar secara total terlepaskan, itu yang momen yang saya bilang dramatic shifting. Saya susah jelasinnya, memang Anda harus rasakan sendiri. Kayak di momen di saat kayak Anda terbebaskan semua dari semua beban bawah sadar Anda, begitu kelepas tuh langsung kayak luar biasa ringannya, itu dahsyatnya, itu wah benar-benar asik banget ya. Oke, so welcome semuanya yang udah pada nongol ya, macem-macem nih dari berbagai kota sudah berkumpul semua hari ini. Ada Kak Rina, selamat malam. Yes, Kak Dani juga selamat malam. Kak Atin, selamat malam. Kak Tina juga. Malam Kak Maria. Wah, ini juga kemarin sharingnya seru banget. Pengen kok benar-benar terlepaskan. Yes, semoga bisa melepaskan, sering-sering ikut di sini. Kan kita ngelepaskan sedikit-sedikit ya, makin lama makin happy, ketika makin dilepaskan makin ringan ya, jadi makin asik lagi. Saya selalu ikut acara koreo. Thank you Kak Misma ya, welcome.
Malam Koreo, Tangerang hadir, yes, Taiwan hadir, Jos. Oke, waduh, ada Kak Camelia, welcome, thank you. Dari Taiwan udah datang juga. Ada Mbak Chelsea masuk juga, Jos. Kak Oli, ya, malam. Nih Mbak Chelsea kapan-kapan saya culik live bareng ya Mbak. Banyak yang mesti diculik-culikin nih ya, Kak Putu Prida juga nih, mesti diculik juga. Oke, so semuanya welcome, selamat malam. Malam hari ini kita akan ngebahas tema mungkin cerita saya disconnect, oke ya. Eh, jadi saya pernah punya pengalaman ketika saya lagi keliling nyari apartemen ya. Waktu itu jadi saya ngider sama dia. Terus ada satu orang yang memang dia seneng apa ya, kayak suka banget kali ya, saking happy-nya banget ya sama properti gitu ya. Jadi ngomongnya tuh excited banget dan seru. Ya, saya ngerasa, wih, seru banget nih ya sama orang ini gitu ya. Ngobrolnya dia asik sekali si kakak ini. Jadi ngomongnya enak semuanya, terus dia bisa jelasinnya lengkap. Terus dia tahu semuanya. Jadi misalkan kayak pas datang nih di apartemen ini ya, katanya dia bilang, oh ini yang tinggal nih banyak nih orang-orang hebat. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada artis ini, ada artis itu. Terus ada public figure ini, public figure itu. Jadi dia bisa sebutin semuanya dari A sampai Z lengkap gitu ya. Wah ini di sini tinggalnya di tower segini, ini tinggalnya di tower ini unit segini. Woi gila, apal semua gitu ya. Ini paling apal dari semuanya gitu. Nah jadi pas lagi saya pergi sama dia, saya punya kesan adalah, wih, ini orang sangat berpengetahuan sekali. Sangat bagus soal pengetahuannya, detailnya tentang satu apartemen tuh dia tahu banyak gitu ya. Sampai orang yang tinggal-tinggal aja dia tahu. Ya ini apartemen apa tempat janjian dipasangin CCTV gitu ya di sana ya. Sampai tahu semuanya. Nah, terus pas lagi ngobrol sama dia, ya, terus dia bilang gini, Pak, ini kebetulan Bapak lagi datang di sini, Bapak harus lihat unit yang ini sangat-sangat bagus sekali, kata dia. Kan saya udah kasih tahu ya dari awal, saya datang, saya mau ngelihat apartemen yang saya butuhkan adalah unit yang sekitar 150 meter sampai 200-an meter, ya, karena saya berdua sama istri saya. Jadi saya butuh yang di atas 150 sampai 200, maksimal 250. Nah, wah Pak, ini Bapak karena udah di sini, Bapak harus lihat ini ada unit yang sangat bagus sekali, kata dia. Ini unitnya 400 meter, ya penthouse, paling keren, segala macam, dia bilang ya. Terus diajaklah naik ke yang atas, putsu, gitu ya. Penthouse, bagus banget, 2 lantai gitu ya, keren. Pokoknya dia bilang harus datang. Yaudah saya ngeliat, bagus memang ya, penthouse-nya keren sekali, ada kolam renangnya, segala gede banget gitu ya, dan keren. Terus dia bilang, ya mahal sih Pak, ini sekarang tapi lagi harganya bagus, jadi cocok banget buat Bapak, dia bilang kayak gitu ya. Ini sekarang harganya sekitar lagi COVID gini, dia lagi turunin harga gitu ya. Nih sekarang harganya cuma 17 miliar kata dia. Jadi bagus sekali Pak. Ya mungkin suatu saat bisa jadi cita-cita lah yang besar begini kalau Bapak pengen punya anak atau apa segala macam. Oh iya iya oke, saya ho aja ya. Nah, abis itu diajak lagi nih ke apartemen yang lain gitu kan. Ini Pak, ini 120 tapi dekornya bagus sekali kata dia. Bapak harus lihat, datang. Ya udah lihat lagi 120. Terus Pak, ini ada yang 300, ini juga Bapak udah di sini gitu. Bapak harus lihat gini-gini. Saya bilang nggak usah deh. Tapi ini benar-benar bagus. Pokoknya Bapak harus lihat. Ya udah aku datang juga gitu ya. Akhirnya aku ngeliatin yang itu, liatin juga. Terus ada lagi yang ngeliatin, Pak ini yang di bawah ini ya ini 89 gitu ya. Dikasih lihat juga ya. Terus bilangnya bagus. Jadi saya nggak tahu abis ini dibawanya kemana. Terus pokoknya pas masuk tuh semua nggak sesuai sama yang saya butuhkan gitu. Ya, jadi dibawain dan saya mulai merasa ini orang kok kayak ngabisin waktu saya gitu ya. Terus saya dibawa ke satu tower yang saya ngelihatnya ya udah nggak srek gitu ya. Pas saya ngelihatnya udah nggak srek, terus dia bilang, Pak, Bapak harus lihat di sini, utilitasnya tuh bagus sekali. Saya bilang, Bu, saya dari unitnya aja saya udah nggak tertarik. Ya saya nggak akan beli di sini gitu ya. Tapi ini bagus banget Pak. Bapak harus lihat pokoknya. Ini fitness centernya tuh sangat bagus sekali. Nah, saya udah, aduh gila ya, masih harus ke fitness center lagi gitu kan. Terus dibawa ngider sama dia ngeliatin semua apa fasilitinya, padahal saya udah, aduh gue udah nggak tertarik gitu ya, buat naik ke atas aja udah ilfeel banget, ilfeel berat gitu ya. Terus disuruh ke sana, terus diajak ngider lagi, disuruh nyebrang lagi pas lagi hujan-hujan ya. Saya, hujan-hujanan lagi gerimis gitu, disuruh nyebrang ke ke fitnessnya karena dia bilang fitnessnya bagus, fitnessnya bagus, fitnessnya bagus gitu ya. Akhirnya saya di depan kolam renang saya disuruh nyebrang ke sana. Saya bilang, Bu, maaf deh saya nggak mau ikut gitu ya. Terus
istri saya karena nggak enakan gitu ya, masa tiba-tiba bilang nggak ikut gitu, ya sudah istri saya tetap nemenin si si kakak ini gitu kan, dia ke sana ke tempat fitnessnya. Nah saya sambil menggerutu, kenapa sih gitu ya, bukan menggerutu sih, kayak gue males dah, kenapa gue harus dipaksa ngikutin semuanya gitu, ngider-ngider. Jadi akhirnya terbalik teman-teman, tadinya saya datang mau ngeliat apartemen, ya seharusnya dia kan sebagai penjualnya dia yang nemenin saya untuk ngeliat gitu ya. Nah sekarang bukannya dia yang nemenin saya, tapi jadi terbalik, saya yang nemenin dia jalan-jalan ngeliatin apa yang dia suka yang menurut dia bagus. Nah jadi apa pesan moralnya? Dalam kehidupan teman-teman, seringkali kita sibuk dengan apa yang asik buat kita, apa yang fun buat kita. Saya kemarin sempat bahas tema yang sama tentang ini. Ya, jadi kayak ceritanya juga kurang lebih mungkin teman-teman akan mendengar yang kurang lebih sama. Tapi ini esensinya memang berulang ya. Kemarin baru ada ini, terus tadi ada kejadian lagi yang kurang lebih serupa kayak gitu. Nah, seringkali kita memang keseruan, keasikan dengan apa yang kita lakukan, sampai kita lupa memperhatikan, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini sebenarnya buat diri kita sendiri, atau kita juga mementingkan tentang, ya misalkan kalau Anda di penjualan ya, orang lain yang memang jadi target marketnya Anda. Ya, jadi kalau misalkan dalam promosi, jangan sampai kita sibuk sendiri dengan apa yang kita anggap fun, tanpa kita menanyakan apa kebutuhannya si klien kita. Kadang-kadang jangan-jangan klien itu pas datang, dia udah memang nyari produknya, memang udah membutuhkan sesuatu yang kita miliki. Ya, dia pengen buat diajak ngobrol, didiskusikan. Anda perlu untuk berani bertanya, ya apa yang dibutuhkan oleh klien Anda. Ya, kadang-kadang kita saking senangnya dengan produk yang kita jual, ya pengen banget kita, pokoknya ini produk gue paling bagus, produk gue paling bagus, produk gue paling bagus. Tapi kita lupa untuk juga memperhatikan apa kebutuhannya dia. Ya, apa yang sesungguhnya dia cari. Kalau Anda dalam sebuah sistem penjualan ya, misalkan Anda mau promosi apapun, ya Anda kalau dipaksa kira-kira enak gak sih? Misal saya maksain Anda, Bu, beli ini baju ini, Bu. Ya, ada lagi datang ke mall, terus ada penjual baju yang maksain Anda. Bu, baju ini tuh bagus banget buat ibu tuh bagus banget. Buat saya sih ngeliatnya aja udah lucu banget, Bu. Pokoknya cakep banget ini, Bu, ibu harus pakai gitu ya. Nah, ketika digituin, kira-kira gimana gitu? Ya, jadi apakah Anda akan beli? Apa Anda malah tambah males gitu ya? Nah, jadi kalau misalkan kita lagi seperti ini, teman-teman, dalam segala seni di konsep penjualan, kita perlu juga untuk bisa melihat mereka itu kebutuhannya apa, yang mereka nyaman apa. Kalaupun mereka belum punya kebutuhannya, ciptakan kebutuhannya, ya, daripada dipaksakan sesuatu yang memang mereka tidak inginkan. Nah, jadi menciptakan kebutuhannya gimana? Ya Anda perlu punya seninya sendiri ya, supaya mereka akhirnya jadi butuh, oh memang penting nih ternyata buat saya, akhirnya mereka bisa tertarik. Ya kadang kita jelaskan pun sesuatu yang tadinya tidak dibutuhkan bisa jadi sebuah kebutuhan. Tapi kepandaian kita untuk bisa melihat ya dengan orang ini, ya kira-kira eh orang ini masih interest gak, tertarik gak, ya mungkin kadang-kadang Pak itu jadi berasumsi ya, misalkan kita jadi nge-label dia gitu. Tapi kadang-kadang memang ada momen dimana orangnya udah nggak seneng banget, ya sudah, daripada kita paksain malah jadi orangnya kabur gitu ya, waktunya sia-sia, orangnya juga risih, yang ada besok dia nggak mau ketemu dia lagi. Kalau saya sih semenjak saat itu dia call saya juga, saya udah males gitu ngeresponnya gitu. Ya saya cari sales lain, misalkan memang mau saya beli di situ pun, saya kalau bisa jangan ketemu sama dia lagi. Kenapa? Karena saya sangat-sangat ya kayak ya jadi terbalik gitu, malah jadi saya yang harus apa-apa semaunya dia gitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita perlu untuk bisa ngelihat, ya jangan sampai kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ini contoh yang disampaikan Kak Aprida. Mirip banget ceritanya saat saya memaksakan suami saya untuk menjalankan bisnis bareng sama saya, kata dia. Itu dulu ya. Iya, kadang-kadang kita pengen banget orang yang kita sayang harus ngikutin gitu, karena ini yang bagus menurut kita. Kadang-kadang apa yang bagus menurut kita belum tentu itu yang memang orang lain cari, ya kan? Belum tentu itu yang orang lain butuhkan. Ya, jadi bagaimana Anda juga bisa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain di sekeliling kita. Ya, jadi bukan cuma mementingkan tentang ego ataupun kepentingan diri kita pribadi. Seringkali terkadang kita sibuk dengan fokus kepada diri kita sendiri. Ya, datang ceritain macam-macam gitu ya. Pak Tony Hansen pernah cerita sama saya, sahabat saya, dia bilang saya lagi binas buat satu tim saya udah jauh datang ke sana, pas sampai di situ ya sibuk nyeritain tentang
dirinya sendiri, bagaimana timnya dia, ya, dan dia lupa untuk malah ngobrol sama Pak Toninya, padahal dia narasumbernya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman, kalau misalkan naras kita lagi ada undangan narasumber gitu ya, kita perlu untuk bisa juga kasih space kita belajar dari dia. Nah, seringkali kadang-kadang kita keseruan dan keasikan. Nggak salah dengan itu. Kenapa? Karena saya juga sering begitu dulu. Ya, saya sering asik sendiri, saya sering heboh cerita sendiri, dan cerita saya tuh kayak paling menyenangkan, paling asik, paling seru sendiri. Ya, tapi kalau menurut salah satu guru saya bilang, cerita yang paling indah yang mau didengar orang lain adalah cerita tentang diri mereka sendiri. Ya, daripada fokusnya ke kita, Anda boleh banyak mulai bertanya kepada orang lain yang jadi partner Anda, either way Anda di bisnis atau di hal apapun dalam kehidupan Anda. Ya, coba mulai perhatikan apa yang mereka inginkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Ya, kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang kita mau, kita lupa dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita pengen anak kita jadi anak yang terbaik, anaknya harus pinter, anaknya harus bisa menang daripada anak-anak yang lain, ataupun pokoknya harus membanggakan orang tuanya, gitu. Harus lebih dari sahabat-sahabat yang lain punya anak, gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu mungkin. Ya, itu karena itu yang kita inginkan. Tapi apakah itu yang memang betul-betul anak kita inginkan atau anak kita butuhkan? Ya belum tentu juga. Ya kalau misalkan saya dibandingkan begitu juga saya nggak senang misalnya. Ya kayak dulu saya pernah cerita ya, di buku saya juga ditulisin gitu ya. Ketika saya dibandingkan sama orang lain, ya saya nggak senang. Ya Anda juga kalau misalkan dibandingin sama, bayangin sekarang orang tua Anda, mama Anda atau papa Anda membandingkan Anda dengan orang lain. Kira-kira Anda senang nggak? Misalnya, woi, tuh kalau saya dulu ya dibandingin, tuh lihat tuh anaknya si itu. Dia bisa kerja keras, bantuin orang tuanya, bisa kasih bapaknya ini, bisa kasih mamanya itu, bisa ngajak orang tuanya ke luar negeri. Dulu digituin waktu saya masih lagi keadaan susah ya sama papa saya dulu. Ya, ini pengalaman pribadi jadi saya bisa langsung ceritain gitu ya. Bukan mendiskreditkan papa saya, ya tapi dulu dia memang mungkin seperti itu ngomongnya ke saya gitu, direct banget. Saya merasa kayak, aduh kenapa sih saya jadi tekan gitu ya, setiap kali dibandingkan sama orang lain gitu. Ini harusnya begini, harusnya begitu. Kamu kenapa nggak bisa kayak dia tuh? Kamu malas-malasan melulu. Jadi diomelin kayak gitu. Ketika diomelin kayak gitu, saya balas lagi papa saya. Saya bilang, ya kalau gitu kenapa papa harus ngebandingkan saya sama anak orang lain gitu? Bandingin aja diri sendiri dulu. Kenapa nggak jadi bapak yang kaya raya, sukses, yang kayak bapaknya si itu? Saya sebutin nama teman saya. Bapaknya si itu tuh bisa beliin anaknya Mercy, bisa beliin rumah mewah, bisa ngajak jalan-jalan ke luar negeri, uang jajannya aja puluhan juta setiap hari. Nah, sekarang saya mana? Jadi saya balas kayak gitu, saya bandingin balik gitu ya. Jadi ya saya bandingin orang tua saya dengan orang tua teman-teman saya yang lebih kaya raya, lebih lebih banyak duitnya. Saya bilang, loh terus kenapa nggak bandingin itu aja? Kenapa harus saya yang dibandingin? Ya, jadi jangan sampai anak Anda membandingkan Anda juga karena Anda membandingkan ke bawah. Ya, jadi kalau kalau yang ketika saya dibandingkan dengan anak lain, saya membandingkan lagi, kenapa kamu nggak seperti itu gitu kan? Nah, abis itu papa saya diem gitu ya. Nah, kalau dengar cerita ini kayaknya, aduh kok kejam banget gue gitu ya. Iya, saya sedih juga sih waktu saya nyadarin itu semua. Tapi di sini ya bener-bener kayak ditonjok ya, kalau ibaratnya bener tuh kata Kak Yenti, kayak ditampol gitu ya. Jadi kalau misalkan kesannya ngelawan, tapi ya memang saya ngelawan. Waktu itu papa saya sampai diem gitu ya. Habis itu saya menyesal gitu ngomong kayak gitu, karena mungkin saya menyakiti hati dia gitu ya. Dia diem terus dia masuk ke kamar gitu ya. Merasa gagal sebagai orang tua, mungkin seperti itu yang dirasakan. Tapi buat saya ya kayak, kalau lu ngebandingin gua, kenapa gua nggak boleh ngebandingin lu? Ya misalkan kayak gitu. Jadi kayak ya akhirnya jadi bolak-balik komparasi, karena dulu ya saya belum bijaksana mungkin. Ya, jadi akhirnya saya harus belajar untuk ngerem sekarang ya. Kadang-kadang apa yang kalau misalkan nih ada yang persis kayak Papa Kuko, tapi aku nggak berani ngelawan ya. Kalau dulu langsung dikutuk kau jadi batu gitu ya. Atau jadi tai ayam. Ya, untung bapak saya nggak kayak gitu ya. Nah, coba hati-hati teman-teman. Itu bisa jadi salah satu blocking kesuksesan saya dulu. Ya, salah satu penyesalan saya yang akhirnya saya lepaskan baru jadi ringan. Ya, tapi saya yakin papa saya bukan bermaksud seperti itu buat dalam artian yang buruk ya. Tapi dia pengennya cuma menginspirasi.
supaya lu minimal ya cobalah usaha, cobalah lu kerja gitu. Cuman memang nggak ada cara yang lain dia tahu. Yang dia tahu ya mungkin itu. Karena apa? Semua sistem kita dapatkan turun temurun dari semua orang tua kita masa lalu. Papa saya dapat dari orang tuanya lagi. Orang tuanya dapat dari mana? Dari orang tuanya lagi. Orang tuanya dapat dari mana? Dari orang tuanya lagi. Dapat dari mana? Orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi. Nah, mereka pakai cara yang sama, strategi yang sama dengan apa? Membanding-bandingkan. Nah, kalau sekarang ya kita nggak perlu untuk membandingkan. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, ya siap-siap aja kalau misalkan suatu saat kita juga bisa dibandingkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi orang tua yang terbaik buat anak kita misalkan? Nah, ngomong-ngomong kok jadi bahas orang tua ya. Nah, tapi intinya adalah kita perlu untuk bisa melihat juga kondisi dan situasi, bukan fokus kepada diri kita sendiri dan kepentingan kita sendiri, bukan tentang ego kita sendiri. Tapi kita juga perlu untuk memikirkan tentang orang lain, lawan bicara kita, ataupun audiens kita, ataupun misalkan ada prospekan Anda, ya kalau di bisnis, ataupun tim Anda. Jadi bukan cuma tentang diri saya sendiri. Ya, apa yang saya inginkan penting nggak? Penting sekali. Tapi ya kembali lagi, apa yang Anda inginkan? Anda kalau misalkan inginnya closing, ya cara yang terbaik adalah yang pasti bukan dengan memaksakan seperti itu, yang dengan cara yang tabrak hajar alas, nggak memperhatikan sama sekali kebutuhannya mereka. Ya mungkin kalau misalkan cuma ngomongin soal kebutuhannya saya, mungkin akan lebih mudah dan saya akan lebih interest buat closing kalau misalkan memang produk itu yang saya butuhkan gitu. Ya balik lagi, karena variabelnya ada banyak ya. Eh, Kalau misalkan memang cocok, akhirnya dia akan beli sama Anda. Tapi kalau misalkan memang produknya cocok, tapi dia nggak cocok sama Andanya, mungkin transaksi juga nggak akan terjadi. Dalam dunia bisnis, yang utama memang adalah relasionalnya itu perlu buat match banget. Ketika match ya, dia senang sama Anda, dia happy sama Anda, buat terjadi closing itu sangat-sangat oke banget. Nah, jadi Anda boleh juga untuk masuk ini ketika kita bahas ini di saat ini kan semuanya online. Ya. Jadi pentingkanlah ketika Anda mempost sesuatu, bukan tentang Anda juga, bukan tentang sekedar jualannya Anda, bukan sekedar tentang mungkin lifestyle-nya Anda, tapi value apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Jadi fokuslah nilai. Fokus nilai, fokus value yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Fokus utamanya adalah membangun relasi seumur hidup Anda. Jadi bayangkan kalau misalkan Anda akan mendapatkan seorang sahabat berteman seumur hidup Anda dengan klien Anda. Jadi bukan cuma sekedar datang, selesai, pulang. Gimana kalau misalkan Anda bisa membangun sebuah relasi, hubungan yang kayak harmonis banget, yang panjang, yang Anda kayak punya seorang sahabat. Kalau energi ini bisa dirasakan sama klien Anda, kemungkinan Anda closing akan sangat tinggi sekali. Jadi bukan tentang kepentingan saya, tapi kepentingan dia juga dan juga kebersamaan kita. Jadi bukan cuman ya dia semua fokusnya juga, tapi adalah nilai yang kita bisa berikan antara dia dan kita. Nah, sehingga terjadi sinergi. Nah, sinergi ini yang bikin jadi hubungan jangka panjang, tingkat closing Anda akan meningkat sangat tajam kalau misalkan Anda di bisnis ya. Nah, jadi bukan cuman sekedar istilahnya saat itu gue pengen closing, gue pengen lu beli produk gue, bukan dari situ aja, tapi memang tentang relasi hubungan yang panjang gitu. Nah, ketika fokusnya jangka panjang, Anda akan lebih bisa fokus kepada ya membangun antara Anda dan dia hubungannya secara relasional yang lebih baik gitu ya. Oke, nggak kerasa udah 22 menit. So, perhatikan semua energinya. Kapanpun dan dimanapun Anda selalu memfokuskan tentang segala-galanya adalah tentang diri Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat ketika bertemu dengan seseorang atau orang lain di dalam bisnis Anda ataupun di dalam keluarga Anda atau apapun, tapi Anda lebih berfokus kepada diri Anda sendiri dan Anda menghilangkan semua kontribusi orang lain yang bisa diberikan kepada Anda. Kapanpun ini menjadi penting dan Anda selalu bergerak dari sana, semua hal terkait dengan hal ini yang masih ada dalam diri Anda semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda mementingkan kepentingan Anda di atas kepentingan orang lain, selalu bergerak dari energi itu tanpa Anda sadari. Kapanpun Anda tidak bisa melihat apa yang dibutuhkan sungguh-sungguh oleh orang lain dan mengkoneksikannya dengan apa yang Anda miliki sehingga bisa terjadi sebuah transaksi dalam kehidupan dan bisa menjadikan hubungan jangka panjang yang harmonis antara Anda dengan mereka. Semuanya tidak mengizinkan hal ini ada, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun dan dimanapun Anda bergerak dari energi keharusan untuk Anda
melakukan penjualan kalau di bisnis, ataupun keharusan untuk orang lain mendengarkan Anda, atau keharusan untuk mereka menuruti Anda, menaati Anda, misalkan anak Anda, untuk mengikuti apa yang Anda inginkan. Kapanpun Anda menjadi orang yang control freak, yang energi harus mengontrol, mengendalikan segala sesuatunya, Anda yang harus pegang kendali, dan menjadi otoritatif, yang dimana Anda tidak memikirkan lagi apa yang dipikirkan, dirasakan oleh orang lain di sekeliling Anda. Semua energi ini yang terkait di dalamnya, kapanpun dan dimanapun Anda memilikinya, semuanya diterima, rasakan, semua rasa ini pernah ada, diambil pesannya dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, kapanpun Anda bergerak dari energi otoritatif dalam hidup Anda, ya, terhadap apapun yang Anda lakukan kepada siapapun di sekeliling Anda, kalau mereka semua harus dalam kendali Anda, kalau mereka semua harus mengikuti apa yang Anda sampaikan, harus mengikuti maunya Anda, dan tidak bisa mereka. Semua yang tidak mengizinkan hal ini semua yang ada di dalam diri Anda terkait dengan hal ini, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Segala keharusan untuk orang lain mengikuti apa yang Anda inginkan, menjalani apa yang Anda sarankan, dan semua energi keterpaksaan yang Anda tekankan kepada mereka, sehingga Anda merasa benar, Anda merasa tepat jikalau mereka melakukannya. Semua terkait dengan hal ini, semua yang ada dalam diri Anda, semua program apapun, semuanya diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, so be happy, have fun, seru-seruan. Ya, cara penyampaiannya aja yang salah, kata Kak Rahmi. Ya, sebenarnya ya itu memang cara penyampaiannya nggak tepat sama sekali sih. Ya, cuman ya dulu waktu itu ya, itu jurus yang satu-satunya saya punya, karena saya belajar dari siapa? Dari yang mengajarkan saya. Karena saya dibandingkan, ya saya membandingkan. Ya, karena programnya ya seperti itu. Oke, apa yang dirasakan sekarang? Hopefully lebih happy, lebih asik lagi, lebih seru lagi. So, thank you buat yang sudah mampir dan belajar hari ini, ya. Semoga have fun lagi. Besok kita bahas tema-tema yang lain lagi, ya. Seperti biasa jam 7 kita ngobrol lagi, seru-seruan, asik-asikan. Silahkan di-share ya videonya biar makin happy, makin asik lagi. Sama kita kok, kata Kak Rahmi. Yes, betul banget, Kak, ya. Nasib kalau kita selalu di-comparing, ya. Jadi memang pengalaman ya seperti itu, ya. Kadang-kadang sering terjadi. Ya nggak apa-apa, karena banyak orang yang hidup dalam ketidaksadaran atau ketidaktahuan massal. Jadi laku-lakunya terjadinya seperti itu. Pas banget seperti yang dirasakan sekarang, kata Kak Ani. Thank you. Makasih Koreo Kalila. Terima kasih juga Kak Snoopy. Terima kasih juga Kak Latifah. Terima kasih. Bukunya sudah sampai. Oh ya, yang kemarin pesan buku udah pada sampai ya semuanya. Terus juga yang buku gamers itu udah pada terima juga ya, kemarin dikabarin sama saya. Thank you. Kepala saya agak pusing kok dari Kak Mela. Oh, berarti ada yang konslet ya yang perlu diberesin itu. Biasa ada yang nyangkut ya. Semoga nanti bisa dilepaskan semuanya ya. Tadi kepalaku agak pusing, sekarang udah nggak lagi ya. Nanti tinggal nonton lagi aja videonya. Kalau misalkan ada yang nyangkut ya, semuanya dilepaskan saja. Oke, sip. Thank you. Be happy. Sampai ketemu besok, pencerahan lagi, kata Kak Tiara. Ya, semoga kalau Anda yang di selling, Anda bisa lebih sensitivity-nya lebih oke lagi, bisa meningkatkan sales Anda ya. Terus juga pastikan kalau di Facebook juga bukan tentang Anda sibuk sendiri, tapi Anda juga memikirkan kalau sampai saya post ini audiens saya akan senang atau enggak. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul begitu kok. Exactly ya, jadi itu cocok ya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bagus sekali, awesome. So thank you, telat masuk nggak apa-apa, tinggal lihat lagi aja live-nya. Oke, sip, see you again teman-teman semua, have fun, seru-seruan, asik-asikan ya. Sampai ketemu besok, pastikan di share ya videonya. See you again, dadah, terima kasih, bye-bye, love you all, see you, bye, dadah.